Halo? Iya, halo Pak. Iya, siapa nama lengkap anak ibu ini, Bu, yang dewasa ini, Bu? Itu yang ditilang itu anak saya katanya. Iya, saya tanya, ibu benar mempunyai anak yang dewasa saat ini keberadaan jauh dari ibu ada? Iya, memang ada Pak. Iya, siapa nama lengkapnya nih, Bu? Adrian. Saya tahu namanya Rian. Yang saya tanya nama lengkapnya Rian siapa ini, Bu? Adrian Hamizan. Siapa? Adrian Hamizan. Adrian Hamizan, kan? Iya. Iya, benar sekali, tidak salah lagi, Bu, ya. Jadi begini, Bu, ini pengalaman ibu aktivitas dan kegiatan Adrian Hamizan ini. Kenapa? Sehari-hari sebagai apa, Bu? Sekolah, kuliah, bekerja? Di sekolah Pak. Sekolah di mana dia, Bu? Di SMK 4. Di mana? Di SMK 4 Pak. Di SMK 4, kan? Iya Pak. Ibu tenang, ngerti? Iya. Jadi begini, Bu, ya, halo? Iya, halo Pak. Dipastikan diri ibu tersendiri dulu, Bu, di saat saya menjelaskan permasalahan ini Adrian Hamizan kenapa ditahan kepolisian, Bu, ya. Iya, Sudah kenapa? tahu belum kenapa di sini Adrian Hamizan sedang ditahan kepolisian? Enggak Pak, enggak. Kenapa anak saya Pak? Dipastikan diri ibu tersendiri di saat saya menjelaskan permasalahan ibu, ya, mengerti? Iya Pak, Karena kenapa? permasalahan anak ibu ini karena sangat intensif sekali, Bu, ya, paham? Berhubung tadi anak ibu Adrian Hamizan kenal baik dengan kedua temannya. Iya. Di sini anak ibu Adrian Hamizan mau saja menerima titipan dari temannya yang tanpa lihat apa isi dalam titipan. Dititip apa Pak? Titip apa Pak? Ya Allah, anak saya dititipin apa Pak? Ya Allah. Halo. Iya, halo Pak. Setelah kita mendapatkan informasi dari warga atau masyarakat setempat, kita langsung turut mengadakan penggeledahan serta penggeledahan terhadap anak ibu Adrian Hamizan. Mohon maaf, Bu, di dalam titipan tersebut kita mendapatkan 2 paket narkoba. Ya. Enggak kayak gitu Pak. Ya Allah. Kok bisa itu? Kenapa anak saya? Enggak mungkin itu anak saya Pak. Ibu, halo. Iya, halo Pak. Ini yang saya perlu, Bu, bukan tangisan ibu, ya. Yang saya perlu ini kerjasama yang baik, Bu, mengerti? Ya, Mengerti? ya itu gimana ini Pak? Anak saya enggak mungkin kayak gitu. Makanya ibu tenang, Bu. Di sini saya menelpon ibu ada niat baik untuk membantu anak ibu ini, mengerti? Ya ngerti, saya tuh ngerti Pak dari tadi. Anak saya itu nggak salah. Makanya ibu tenang, Bu, ya. Jadi yang saya tanya kepada ibu ini spontan ibu, anak ibu Adrian Hamizan pernah tidak mengkonsumsi narkoba apalagi sampai memperjualbelikan? Ya Allah Pak, boro-boro kayak gitu anak saya tuh polos betul Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu jangan berusaha melindungi anak ibu dari hukum, berani. Saya bukan melindungi Pak, itu fakta. Berani Bu bersumpah pada saya. Ya berani sumpah sama Bapak aja ya. Bagaimana? Saya sumpah demi Bapak nih. Kau sumpah demi saya? Nah terus mau sumpah demi siapa Pak? Kalau kamu bersumpah, ya kamu bersumpah berani demi apa? Ya demi anak saya tuh Pak. Ya apa itu anak saya nangis-nangis Pak? Halo? Iya halo. Berani kamu bersumpah demi Tuhan? Saya mau ngomong dulu sama anak saya. Bener nggak itu anak saya? Nanti saya kasih kamu bicara dengan anak kamu, Bu, ya. Ya sudah gini aja, Bapak pastikan aja itu gimana ini Pak, anak saya ini Pak. Ya Allah sampai getar saya ini Pak. Ya Allah. Ini kita masih berada di jalan, Bu, ya, masih di olah TKP di 10.2 di kode etik rahasia dari kepolisian. Jadi yang saya tanya kepada ibu, ini permasalahan anak ibu Adrian Hamizan mau bagaimana ini? Mau saya proses secara hukum, kita penjarakan atau kita bicarakan secara kekeluargaan biar cepat ini diantar? Ya Allah Pak, ini maksudnya gimana, saya nggak ngerti gitu loh Pak. Saya ini nggak pernah terlibat sama kepolisian Pak. Ya Allah. Dan saya bilang ini, Bu, ya, yang memperkirakan ibu Adrian Hamizan kenapa ditahan kepolisian, kita mendapatkan narkoba ini ada. Iya saya tahu Pak, saya tahu. Saya sudah Bapak tadi sudah jelaskan gitu loh Pak. Maksudnya ini mau diapain? Anak saya itu mau diapain? Saya dari tadi dengarkan Bapak itu bertubi-tubi, langsung aja maunya tuh apa gitu loh Pak. Ya Allah Pak. Melanggar, kalau di sini anak ibu melanggar pasal 131 ayat 1 Undang-Undang tahun 2009. Kalau tidak melapor sama saja melindungi kejahatan ataupun pendidikan narkoba, Bu, ya. Pak, anak saya tuh polos betul Pak. Nggak mungkin anak saya kena itu Pak. Di sini anak ibu Adrian Hamizan bisa dipidana penjara 5 atau 6 tahun pidana dalam penjara, Bu, ya. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Saya tuh nggak percaya Pak. Bagaimana? Saya nggak percaya Pak. Nggak percaya bagaimana? Ya saya tuh nggak percaya tuh piye Pak. Anak saya itu polos Pak, nggak ngerti apa-apa, mau dipenjara 5 tahun itu ya opo Pak?
sudah saya bilang Bu, di sini Bu anak ibu dijebak oleh temannya Bu yang memberatkan ini, kita mendapatkan narkoba ini ada di tangan. Temannya itu sopo toh Pak? Temannya itu sopo Pak? La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Walaupun katanya Bu, di sini anak ibu tidak bersalah, di sini anak ibu bersih Bu ya, tidak. Setelah kita adakan pemeriksaan di sini anak ibu bersih Bu, tidak pernah memakai narkoba Bu ya, apalagi sampai perjualbelikan ya. Iya Pak. Kemungkinan besar di sini dia dijebak oleh temannya. Temannya itu siapa Pak? Temannya itu siapa Pak? Dengan cara beginilah mereka melampiaskan dendamnya terhadap anak ibu Adriana Mizan Bu ya, paham? Pak. Paham. Aduh Pak, ya Allah. Jadi ini mau bagaimana permasalahan ini Bu? Mau kita proses secara hukum atau kita bicarakan baik-baik dulu? Bicarakan baik-baik itu kayak apa Pak? Kayak anak saya ini nabrak orang aja, bicarakan baik-baik. Kalau memang anak saya salah ya penjarakan aja toh Pak. Kalau memang anak saya cuma nabrak orang itu aja bisa dipermasalahkan. Hah? Perempuan pepek dong memang. Loh, ya apa toh Bapak itu sing benar. Anak saya itu polos Pak. Gak mungkin aneh-aneh kayak gitu. Temannya yang mana toh Pak? Coba kasih tahu saya. Kamu sudah dibilang ini mau dibicarakan baik-baik, kamu bilang baik-baik, bagaimana kamu Loh, bilang ya apa? sudah gini aja. Baik-baiknya ya apa Pak? Ya apa ini? Saya ini cemas ini Pak, bingung ini. Kalau memang kamu mau dibantu, kamu bisa menjaga nama baik saya dari kepolisian, bisa? Ya sudah, gimana caranya itu? Gimana Pak? Gimana Pak? Saya minta tolong ini Pak. Ini Bu ya, permasalahan kamu Bu, kalau sampai ke kantor ini Bu, diketok pihak wartawan, mohon maaf Bu, saya tidak bisa lagi membantu. Ibu tahu tugas wartawan sebagai apa kan? Mencemarkan nama baik Pak. Kalau sampai ini permasalahan anak kamu ke kantor ini, mohon maaf, ratusan juta ataupun puluhan juta uang kamu ini, siapapun daging kamu tidak akan bisa menyelamatkan anak kamu dari jeratan hukum, mengerti? Kita mendapatkan narkoba ini ada di tangan anak kamu. Ya terus ini bicara baik-baiknya tuh gimana Pak? Saya tuh nggak paham, saya tuh nggak ngerti. Saya sopan Bu, di sini saya niat baik. Kalau memang kamu mau dibantu, bisa kamu menjaga nama baik saya dari kepolisian. Iya bisa. gimana Pak? Gimana? Dalam arti katanya begini Bu, permasalahan penangkapan anak ibu ini Adriana Mizan, jangan dulu pernah ibu ceritakan ataupun ibu beber luaskan kepada orang lain. Baik Pak. Keamanan waktu ini Bu, cukup ibu dulu yang mengetahuinya dengan kita petugas sampai nanti ini permasalahan kita selesaikan, bisa? Bisa Pak, bisa. Nah, yang kedua Bu, sebelum kita sampai ke rumah dan kita berjabatan tangan menyelesaikan permasalahan anak ibu ini baik-baik di rumah, handphone ibu, komunikasi kita ini jangan sampai mati Bu ya, bisa? Bisa Pak. Karena pembicaraan kita sudah direkam oleh pimpinan saya. Iya silakan. Dan intinya Bu, keselamatan anak ibu ada di ucapan ibu. Kalau saya dengar ibu itu bercerita tentang penangkapan anak ibu ditangkap polisi ataupun perdamaian kepolisian, mohon maaf Bu, perdamaian saya batalkan ya, paham ya? Paham Pak, paham. Ah, yang ketiga Bu, di sini yang cepat Bu ya. Di sini saya Iya. cuma anggota Bu ya. Saya cuma anggota. Di sini saya mempunyai pimpinan dan wakil pimpinan. Yang dimana di sini pimpinan saya meminta dana jaminan sementara untuk pembekuan berkas anak ibu agar tidak ditindaklanjut ke jalur hukum dan surat kebebasan yang ditandatangani oleh pimpinan saya. Iya Pak. Jadi yang saya tanya kepada ibu, kira-kira ibu itu mempunyai uang 3 juta untuk jaminan anak ibu ini biar cepat dijaga. Ya Allah Pak, 3 juta saya ini aja habis kena kecelakaan. Kaki saya ini kebakar Pak. Mau minta 3 juta Pak, ya apa Pak, ya Allah. Ibu, kan sudah saya bilang, mengerti? Saya Ini Bu, ibu jangan salah arti dan jangan salah paham. Uang ibu itu bukan untuk saya dan bukan untuk pimpinan saya, melainkan untuk jaminan sementara anak ibu. Yang dimana nanti Bu, ini jaminan akan kita kembalikan setelah kita menyelesaikan permasalahan ini dulu baik-baik dan berjabatan tangan, paham? Paham? Saya paham Pak, saya paham. Tapi Ini saya sudah punya gaji Bu dari negara Bu. saya ndak ngurusin gajinya Bapak tuh ndak. Bu, dari orang tuanya ini kerja sama yang baik dengan kepolisian. Saya ini sudah baik, Bapak yang tidak baik. Ya apa? Bapak bilang sudah baik. Bapak itu sebagai orang dari kepolisian, seharusnya jika anak saya memang melakukan penyelundupan narkoba, setidaknya Bapak itu menangkap anak saya, langsung menindaklanjutkan. Kalau misalnya memang anak saya tidak salah, ngapain saya harus keluarkan uang? Bu, ibu sepertinya banyak kali bicara ibu ya. Bapak yang banyak bicara dari tadi. Mana anak saya? Sini saya mau ngomong dulu sama anak saya. Kamu memang manusia binatang kamu ya. Yang namanya narkoba itu Bu ya. Heh, adakah polisi ngomong kayak gitu? Ngomongin orang binatang ya apa toh Pak? Bapak itu mengabdi negara Pak.
Bapak itu mengabdi negara. Tidak sopan mengatakan hal seperti itu, Pak. Tidak sopan. Sekarang gini, Pak. Saya bakal transfer uang itu 3 juta bakal saya transfer. Tapi sini anak saya mau ngomong dulu. Saya, Bu, sangat kecewa, Bu, karena tingkah laku Ibu, pembicaraan Ibu pada saya tidak sopan. Bu, yang namanya narkoba, Bu, ya. Walaupun katanya dia itu bersih, Bu, tidak pernah memakai, Bu, ya. Kita tes urin, ternyata anak Ibu bersih. Yang namanya narkoba, Bu, ini kita mendapatkan narkoba ini ada di tangan anak Ibu, bersama anak Ibu, di badan anak Ibu. Jadi Di badan anak saya. La ilaha illallah, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bagaimana anak saya mengenal narkoba, Pak? Pegang HP aja cuma nonton YouTube, Pak. Ya apa? Bukan sudah saya bilang tadi, Bu, di sini setelah kita dari anak Ibu, kita anak Ibu di sini bersih, tidak pernah memakai narkoba. Iya, Pak. Iya, gini aja. Saya bakal transfer uang itu 10 juta saya transfer. Saya carikan. Tapi saya mau ngomong dulu sama anak saya, Pak. 10 juta? Saya mau ngomong dulu sama anak saya, meyakinkan itu anak saya atau bukan. Jadi saya bakal transfer demi anak saya. Kamu sepele kali kamu bilang kamu mau transfer 10 juta, ya. Sedangkan saya bilang pimpinan saya meminta dana jaminan sementara untuk pegangan kita di jalan, bahwasannya kamu selaku orang tua ingin mendamaikan anaknya baik-baik di rumah secara kekeluargaan, yang dimana nanti jaminan ini akan kita kembalikan tanpa berkurang sedikit pun setelah kita menyelesaikan permasalahan ini di rumah. Kamu saja keberatan, kamu bilang mau kamu kirim kita 10 juta. Slow toh, Pak, slow. Tenang, kok jadi bapak yang emosi? Yang punya anak saya, kok bapak yang emosi toh? Jangan gara-gara menolong anak kamu ini diketahui wartawan ataupun BNN, pangkat dan seragam saya ini bisa terancam. Yang kita lakukan ini di luar prosedur kantor, mengerti? Oh, berarti bapak ilegal dong menangkap anak saya? Kalau sampai ini ke kantor, Bu, ya, mohon maaf, Bu, diketahui pihak wartawan ini sudah tidak bisa kita bantu. Mengerti? Mengerti, Pak. Gini, Bapak dari Kapolres mana ini? Dari Polres Kota, Bu. Sekarang ini Kota mana, Pak? Bu, Dari kota mana, Pak? Dari kota mana? Tolong dijawab dengan benar, dengan jelas. Kamu dengarkan dulu, Cing. Loh, mulutnya saya rekam loh, ini bisa kayak saya kasih tahu negara loh, ya. Ya, kamu seorang rabi. Hah? Kamu ini rabi rakyat biasa, jadi kamu tidak tahu tentang undang-undang. Oh, sombong, bapaknya sombong, mentang-mentang penipu, sombong toh. Jangan ngono, Pak. Rabi banyak bicara kamu. Loh, yang tadi ngomong banyak itu loh Bapak, ngomongi anak saya pakai narkoba. Sebenarnya anak saya loh lagi di rumah, umurnya masih, ya Allah, masih kecil, Pak. Bapak tuh ya apa? Lah, dimatikan.